Shalom Jemaat GB Hosana, apa kabar? Selamat datang di ibadah online GB Hosana pada hari Minggu pagi ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan selalu. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya kita dapat menyiapkan roti dan anggur untuk dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut. Dan sekarang, mari kita saksikan beberapa pengumuman berikut ini. Halo pria-pria yang luar biasa, perkasa, dan dahsyat. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ada sebuah pantun yang saya ingin berikan khusus buat Anda dan juga saya sebagai pria-pria. Menghalau domba ke dalam kandang, saling mendesak sehingga tidak tenang. Walaupun Anda dan saya sebagai pria-pria tidak terpandang, namun di mata Tuhan kita pria pemenang. Bagaimana caranya? Burung gereja sedang bertandang, bersarang di atas peti. Kalau kita mau menjadi pria pemenang, ikuti Seminar Pria Sejati. Apa itu Seminar Pria Sejati? Sebuah acara dalam bentuk Zoom, gereja lokal kita mengadakannya. Khusus buat Anda dan saya, pria-pria yang sudah menikah. Untuk selanjutnya, perhatikan yang satu ini. Nah, di dalam ayat ini kata kepala disebut 3 kali. Ini berarti kata kepala menjadi begitu penting. Dan saya yakin di tengah-tengah kita sebagai seorang pria, menjadi kepala adalah hal yang penting. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh kami boleh jadi imam atas rumah tangga kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali gagal Tuhan dalam berdoa. Gagal dalam melayani, gagal dalam mendengar. Hari ini buka telinga kami, supaya telinga kami bisa mendengar. Pria adalah seorang imam yang kekuatannya ada di doa. Jadi imam itu berfungsi dengan baik dengan mendengar dan melayani ketika dia mulai dengan berdoa. Pria harus menang atas problem emosi. Jika tidak, nah ini perhatikan baik-baik, jika tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, buat para peserta yang mengangkat tangan mereka. Sesi yang kedua, saya tersinggung dengan poin yang pertama, ya, tentang perbuatan jahat. Saya bilang saya dalam minggu ini baru saja browsing senapan angin yang bentuknya pistol, dan saya mau tempatkan itu di mobil karena ya memang kalau nyetir sering kali kejadian. Mendoakan mereka. Kita mungkin untuk berdoa bersama agak sulit ya untuk memulai gitu kan, karena waktunya nggak bersamaan, kita sudah kerja, anak belum bangun, anak sudah tidur, kita baru pulang, mungkin beberapa pria seperti itu. Mengungkapkan rasa cinta itu harus dibangun kembali, ya.
bukan hanya sekedar I love you, tapi bagaimana kita betul-betul lihat bahwa istri kita ini pemberian yang paling terbaik dari Tuhan untuk hidup saya gitu. Mengutus kalian semua sudah selesai membutuhkan untuk berbuat dan berbuah. Kapan lagi? Tunggu apa lagi? Selagi masih ada kesempatan. Catat tanggal pelaksanaannya dan segera daftarkan diri Anda ke Bro Denny di nomor ini. Para istri, doakan dan motivasikan suamimu untuk mengikuti seminar Pria Sejati ini yang diadakan oleh Gereja Betel Indonesia, Jalan Suryo Pranoto 87B, Jakarta Pusat. See you. God bless you all. Adik-adik, Abi Hosana punya program Gerakan Membaca Alkitab Gema. Adik, Alkitab ini adalah buku yang sangat-sangat istimewa karena Alkitab ini buku yang berisi firman Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan bicara apa, kita bisa tahu Tuhan maunya apa. Bahkan kita juga bisa tahu jalan mana yang harus kita lewati agar kita tidak tersesat. Mari orang tua kita dukung program Gema Abi Hosana. Caranya gimana Cimehwa? Caranya gini loh Ci, adik-adik mulai membaca Injil Matius pasal 1 tanggal 8 Februari. Dan tanggal 9 adik-adik baca pasal 2 dan seterusnya. Satu pasal setiap hari sampai kitab Wahyu. Setelah baca satu pasal, adik-adik kasih tahu ke guru kelas masing-masing melalui WA grup kelas atau WA guru. Untuk adik-adik yang setia baca Alkitab dan melaporkannya, pasti dapat hadiah. Wow, hore! Keren kan? Keren! Saya memotivasi kita sebagai para pria yang sudah menikah agar dapat mengikuti workshop Pria Sejati yang diadakan pada hari Senin 15 Februari. Dan juga saya mendorong para orang tua yang memiliki anak-anak
dapat motivasi mereka dalam membaca Alkitab setiap hari melalui program Gema yang diadakan oleh Abi Hosana. Tema kita pada ibadah minggu ini adalah Allah menyatakan kasih-Nya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya ayat tersebut dapat memotivasi iman kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini dengan hati yang terbuka. Bebaskan roh kami untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan juga Tuhan, berikan kami hati seorang murid untuk kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami dapat berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu Tuhan yang melayani kami pada ibadah online pada hari ini. Kau berkati hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan Kau sertai mereka selalu Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kau buat mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you. God bless. Keep safe and keep health. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau memperingati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dan kemenangannya atas maut. Allah bangkit, mari bersoraklah. Haleluya. 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 Mari nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Tunjukkanlah
Sesungguhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur segala perbuatanmu, kasihmu dalam hidupku. Katakan tiada terukur, tiada terukur ya Tuhan. Betapa besar kasih sungguh-sungguh kadu bagai lembah. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ini doa kami Tuhan, dan ini yang menjadi kerinduan kami, untuk memberikan hati kami, hidup kami, semuanya Tuhan, bagi Engkau Allah yang telah terlebih dulu memberikan segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, terimalah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Satu kasih
Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap dan berdoa kita tetap ada dalam anugerah-Nya, saudara tetap sehat dan Tuhan cukupi buat semua kebutuhan kita. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa, kita tundukkan kepala sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan saat ini kembali kami beribadah kepadamu. Persiapkanlah hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi seorang pendengar, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami mengerti apa yang Kau maksudkan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan saat ini adalah Allah menyatakan kasih-Nya. Berbicara tentang Allah menyatakan kasih-Nya, saya percaya kita tahu bersama-sama dan kita tidak meragukan lagi bagaimana kasih Allah kepada kita. Amin. Dari sejak zaman nenek moyang kita, Alkitab telah menceritakan, Alkitab telah mencatatnya dengan jelas betapa Allah sangat mengasihi umatnya. Pada saat peristiwa Musa diutus oleh Tuhan, saudara, di sana kita bisa melihat ya bagaimana Allah mencurahkan isi hatinya. Allah mencurahkan bagaimana perasaannya kepada Musa, bahwa Allah tidak bisa melihat umatnya menderita. Allah tidak bisa melihat umatnya sengsara, tapi justru Allah mau membawa umatnya ke tempat yang lebih baik lagi. Ke tempat yang bisa membuat umatnya bahagia. Dan itulah yang disebut dengan kasih Allah. Jadi kalau saat ini saudara mengalami katakanlah penderitaan, saudara mengalami kesusahan, saudara mengalami kesedihan, atau bahkan saudara sedang sakit, ya, itu bukan berarti kalau Allah tidak peduli atau Allah tidak memperhatikan keadaan saudara. Ya, percayalah. Tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya saat ini mata Allah itu sedang tertuju kepada saudara. Ya. Dia sedang melihat dan dia sedang memperhatikan bagaimana keadaan saudara dan semua yang saudara alami. Nah, saudara, mengapa saya katakan demikian? Karena sungguh kasih Allah itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Mari saudara kita lihat, kita perhatikan ya bagaimana curhatnya Tuhan kepada Musa. Pengungkapan perasaan Allah kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Kita baca bersama-sama. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dengan apa saudara? Dengan sungguh ya dikatakan. Ya, artinya Allah sangat serius. Allah tidak main-main. Tapi dia sungguh memperhatikan bagaimana kesengsaraan umatnya. Ya, kita lanjut. Lalu apa saudara? Ya, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, sangatlah jelas sekali ya bahwa Allah memperhatikan umat pilihannya. Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Dia mendengar seruan umatnya dan karena itu Allah turun tangan untuk melepaskan umatnya, menuntun mereka, membawa mereka ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Luar biasa. Ya. Saudara, saya percaya kalau saat itu Allah memperhatikan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memperhatikan bagaimana keadaan bangsa Israel. Maka saat ini dia juga memperhatikan Indonesia.
Dia juga memperhatikan saudara dan saya. Karena kita sama-sama umat pilihannya. Amin. Haleluya. Saudara, keadaan apa yang saudara alami saat ini? Ayo, ya mari saudara, jangan takut, ya jangan khawatir, ya. Dia sangat mengasihi saudara, dia memperhatikan saudara. Alkitab telah memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah kasih, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, saudara, pernyataan ini itu sangat dalam sekali pengertiannya. Allah tidak hanya disebut kasih karena dia adalah kasih itu sendiri, ya. Dan dia nyatakan kasihnya itu dengan mengutus bagaimana anaknya yang tunggal untuk mengampuni pemberontakan manusia. Saudara, lepas dari layak dan tidak layaknya kita, dia tetap menyatakan bagaimana kasihnya kepada kita ketika justru kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 ditulis di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita kotor, dalam keadaan kenajisan diri kita, dia sungguh-sungguh tetap mengasihi setiap kita. Amin. Saudara, masihkah kita meragukan akan kasih Allah? Kalau kita baca dan renungkan Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 tentang kutuk, saya percaya tidak ada seorang pun yang sanggup dan dapat menanggungnya. Ngeri, saudara, ngeri, mengerikan sama sekali. Ya, silakan saudara nanti baca dan renungkan. Ya, Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Tetapi kita bersyukur, saudara, pagi hari ini kita telah diingatkan, kita bersyukur kepada Allah, ya, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13 ditulis di sana. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Wow. Betapa dahsyatnya saudara kasih Kristus. Betapa luar biasanya kasih Kristus dan pengorbanannya bagi kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, sungguh pujilah dia. Tinggikan dia, agungkan dia, muliakan Yesus Kristus. Karena dia telah berkorban buat kita semua. Persoalannya saat ini saudara, setelah kita tahu bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ya, setelah kita tahu begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasanya dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekarang apa yang bisa kita nyatakan? Sekarang apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tunjukkan? Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, saya percaya kita akan menyatakan kasih Allah ini dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dunia bisa melihat, sehingga orang-orang yang di sekitar kita bisa melihat dan menyaksikan betapa sungguh kita adalah orang-orang anak-anak Allah, di mana kasih Allah itu melingkupi. Kasih Allah itu sungguh nyata dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Amin. Saudara, Alkitab telah memberitahukan kepada kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Ya, aduh saudara, saya ketika membaca ayat ini saya berhenti di sini, ini sungguh-sungguh saya merenungkan luar biasa sekali. Ya, kalimat ini sungguh-sungguh menggugah bagaimana perasaan saya. Dikatakan apa saudara? Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Saudara, kata sedemikian ini sungguh-sungguh maknanya dahsyat sekali. Maknanya luar biasa sekali. Artinya sedemikian rupa Allah itu begitu mengasihi saudara. Allah itu mencintai saudara sampai-sampai dia mengorbankan anaknya yang tunggal.
Ya, dikatakan selanjutnya apa? Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maka apa saudara? Ya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, ini sebuah perintah yang harus kita taati dan jalani dalam hidup kita. Ya, yang boleh dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita, maka kita akan melakukan sungguh-sungguh perintah Tuhan ini. Nah, pertanyaannya, apa kasih itu? Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Artinya apa saudara? Firman Tuhan katakan yang pertama saudara, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Maksudnya Allah yang telah mengasihi lebih dulu, Allah yang telah berinisiatif lebih dulu untuk menunjukkan bagaimana kasihnya kepada manusia. Saudara, firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk kita juga boleh melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi lebih dulu. Kita adalah orang-orang yang memiliki inisiatif untuk mengasihi. Ya. Nah, tetapi mari kita lihat keadaan yang sebenarnya berbeda dengan manusia, berbeda dengan kebanyakan yang kita lihat di lapangan. Kita sering terjebak kepada suatu perilaku, ya. Bagaimana kita baru mengasihi kalau orang itu mengasihi kita, ya. Kita baru mengampuni kalau orang itu juga lebih dulu minta ampun sama kita, ya. Sepertinya kita tidak pernah memulai atau bahkan berinisiatif, ya, untuk mengasihi mereka lebih dulu, untuk say sorry lebih dulu. Ya, katakanlah kita benar dan dia salah, ya. Nah saudara, sulit sekali kita untuk memulai, untuk mengasihi dan mengampuni. Saudara, bahkan bukan cuma itu loh. Ya. Boleh dibilang kita hanya baik sama orang, ya. Kita hanya baik sama orang kalau dia baik sama kita. Ya. Kita baru respect sama orang kalau dia juga hargai kita. Apalagi kalau boleh dikatakan dia suka menolong kehidupan kita. Dan kita baru respect sama orang, ya kalau kita akui dia lebih hebat dari kita. Sementara orang-orang yang sepatutnya untuk kita kasihi, sementara orang-orang yang katakanlah mungkin sebetulnya mereka nggak cocok dengan kita, tapi sepatutnya selayaknya mereka kita kasih, seharusnya kita kasihi, ya. Sementara orang-orang yang katakanlah mereka tidak selevel dengan kita, tapi sepatutnya mereka juga harusnya kita kasihi. Ya, bahkan yang pernah bikin masalah dengan kita, sepatutnya juga mereka juga kita kasihi. Sepertinya nggak ada cerita kita mengasihi mereka. Kalau bisa, ya jauh-jauh orang yang bermasalah seperti itu. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang katakan saudara? Ya, Yesus yang katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, siapa yang mengatakan ini? Yesus. Yesus katakan apa? Yesus perintahkan apa? Karena itu
haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Luar biasa. Tuhan ajarkan kepada kita, ya, kasih itu memulai, bukan menunggu. Kasih itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Saudara mau sungguh-sungguh menyatakan bagaimana kasih Allah dalam kehidupan saudara bagi dunia ini? Mulai dari diri saudara, mulai dari diri kita. Amin. Sehingga dunia bisa berkata, sungguh luar biasa. Ya, kasih Kristus telah nyata dalam hidup orang itu. Apalagi boleh dikatakan kalau dia istri kita, ya, suami kita, anak-anak kita. Ya, katakanlah mereka salah, saudara benar. Ya. Kenapa kita harus tunggu mereka minta maaf duluan? Kenapa kita harus tunggu dia menyapa kita duluan? Saudara, mari kita mau belajar kepada Kristus kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi serupa dengan Dia. Kita mau belajar mulai saat ini kita menjadi orang yang memulai untuk mengasihi, memulai untuk memaafkan, memulai untuk mengampuni. Itulah kasih. Ya. Kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan, segala sesuatu yang menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah itu ada dalam hidup saudara. Saudara, di masa pandemi ini, gesekan dan benturan dalam keluarga itu bisa lebih sering terjadi. Kalau kita peka dan mengerti dengan benar apa itu kasih, di mana kita harus belajar menjadi orang yang memulai, orang yang berinisiatif untuk mendatanginya lebih dulu, untuk memaafkannya lebih dulu, untuk mengampuninya lebih dulu. Saya percaya damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam hati saudara, akan mengalir dalam hidup saudara. Dan saudara, kadang-kadang kita juga terjebak dengan perilaku egois kita. Ya, kita kurang memperhatikan dan kadang kurang peduli dengan keadaan saudara-saudara kita, ya, baik saudara dalam keluarga kita maupun saudara dalam lingkungan gereja kita. Ya, saudara, Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 42 sampai 43, ya, Yesus bilang begini, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara, padahal kita tahu bahwa hidup ini punya tanggung jawab. Ya, bagaimana kita menyatakan kasih Allah dalam hidup kita. Ayo. Saudara, mari kita mau bersama-sama di masa pandemi ini. Sesungguhnya ini adalah kesempatan buat hidup kita. Untuk kita boleh saling mengasihi satu sama lain. Kita memperhatikan satu sama lain. Kita mengasihi sesama kita. Dan sampai hari ini kita lihat maktis makan gratis yang setiap hari Sabtu kita lakukan. Itu masih tetap berjalan. Itu karena ada orang-orang yang mau belajar untuk menyatakan kasih Allah untuk sesama kita. Amin. Ayo saudara, sedapat mungkin kalau kita bisa menolong orang, kita tolong. Ya, jangan karena orang itu menyenangkan hati kita. Jangan karena orang itu katakanlah baik sama kita, baru kita tolong. Ya, firman Tuhan katakan apa? Musuh pun kita harus kasihi. Nah, bagian kita, bagian saudara adalah melakukan apa yang bisa kita kerjakan, yaitu mengasihi mereka. Kita harus menjadi orang yang memulai. Kita harus menjadi orang yang berinisiatif untuk mengasihi mereka. Amin.
ya. Bahwa dia tidak mengasihi saudara, bahwa dia tidak mengasihi kita, atau katakanlah dia tidak baik sama saudara, ya dia tidak tahu berterima kasih dengan kita, atau dia tidak tahu mengucapkan terima kasih, atau apapun juga saudara, itu urusannya dia. Biarkan itu urusannya dia. Ya, yang penting kita sudah melakukan bagaimana kewajiban kita sudah menyadari dengan benar bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya begitu besar, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, heran dan ajaib. Itulah kasih Allah. Nah, sejauh mana saudara mengasihi Tuhan, sejauh mana saudara menolong sesama, itu yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Saudara, mari kita mau perlu berlatih kekristenan kita, iman kita, ya, kepercayaan kita, kasih kita, supaya jangan teoritis, ya. Buat apa saudara? Kita bisa berdoa berjam-jam. Ya, kita baca Alkitab setiap hari. Bahkan kita sering share untuk nilai-nilai kasih kepada teman-teman kita lewat WA grup kita. Ya. Kelihatannya kita cukup rohani, tapi sebetulnya kita tidak melakukan, kita tidak menyatakan bagaimana kasih itu dalam hidup kita. Ayo. Saya menghimbau ya, untuk jemaat kita mulai berinisiatif, jangan menunggu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ini yang perlu pertama yang kita lakukan. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita perhatikan kembali ayat yang sama, 1 Yohanes 4 ayat 10. Ditulis di sana demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan apa saudara? Dikatakan di sana, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya saudara, ketika Allah menyatakan kasih-Nya, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya sendiri yang dikasihi dan yang berkenan kepadanya. Wow, luar biasa. Saudara, ini satu hal yang luar biasa yang Bapa di sorga ya lakukan bagi kita umat manusia yang berdosa. Dan saudara, ini yang diperdengarkan dari sorga saat Yohanes membaptis Yesus dalam Matius 3 ayat 17. Ya. Dikatakan di sana apa? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, luar biasa. Ketika saya merenungkan ya perkataan sorga yang ditulis ya dalam Matius 3 ayat 17 ini, saudara, saya melihat bahwa dunia sedang diberitahu oleh sorga. Dunia sedang diajar oleh sorga. Dan kita sendiri juga sedang diajar oleh Bapa kita. Bahwa Bapa tidak pernah berhitung seberapa besar kasih yang Dia nyatakan untuk kita. Tapi seringkali kita selalu berhitung untuk mengasihi Tuhan. Kita selalu berhitung untuk mengasihi sesama kita. Jangankan soal harta dan kekayaan. Saudara, mari kita mau jujur. Soal waktu saja, itu bukan hal yang mudah yang saudara berikan kepada Tuhan, bukan? Saudara, hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hari-hari yang penuh dengan cobaan. Hari-hari yang penuh dengan persoalan. Kalau kita tidak menyiapkan, kalau kita tidak memberikan, kalau kita tidak sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk Tuhan, celakalah kita. Karena apa? Keintiman saudara dengan Tuhan, kedekatan saudara dengan Tuhan, ketika saudara memberikan waktu saudara untuk Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan hati dalam hati saudara. Tuhan akan sungguh-sungguh mendampingi saudara. Tuhan akan sungguh-sungguh menyertai saudara.
dengan kekuatannya yang baru. Karena kasih Allah itu selalu baru setiap pagi. Karena itu mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dengan kepentingan kita. Kita lupa bahwa Yesus telah memberikan seluruh waktu hidupnya bagi kita. Saudara, luar biasa apa yang telah Yesus kerjakan buat kita semua. Jangan pernah berhitung untuk mengasihi Tuhan. Jangan pernah berhitung untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia. Apa yang telah kita terima, itu tidak akan pernah bisa sebanding dengan apa yang kita berikan buat Tuhan. Saudara, sesungguhnya kita tidak layak untuk dikasihi. Kita pantas dihukum. Kita telah tercemar dan najis, tapi Allah telah menyatakan kasih-Nya. Dan Yesus Kristus itu adalah bukti kasih Allah yang nyata, yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Saudara, mari kita mau nyatakan kasih kita kepada Allah dan sesama kita. Bukan untuk pujian atau untuk tujuan yang terselubung. Tapi semata-mata ya karena saudara mengasihi Allah, ya, mengasihi sesama kita. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami damai sejahteranya. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan bersatu dulu dengan dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang memulai berinisiatif untuk mengasihi lebih dulu, mengampuni lebih dulu, sehingga sungguh-sungguh apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kebenaran firman-Mu ini hidup dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mulai untuk tidak berhitung-hitungan dengan Engkau ketika kami mengasihi-Mu. Biarkanlah segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami boleh persembahkan bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, biarlah saat ini ketika kami mau makan dan minum roti anggur perjamuan kudus ini, Tuhan memberkatinya, Tuhan mengurapinya. Supaya setiap kami jemaat-Mu yang berada di rumah bersama dengan keluarga kami boleh layak untuk makan roti dan minum anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau selalu mengingatkan kepada kami akan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami terus mengingat akan apa yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami selalu bersyukur, mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Ajar kami Tuhan. Terima kasih. Berkat Allah turun ke atas roti dan anggur yang akan kami minum. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah saudara saat ini bersama dengan keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggurnya? Mari saudara, kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari saudara, kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada saat ini. Engkau telah mengingatkan akan kebaikan dan kasih setia bahkan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus ajar kami menjadi orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih kepada-Mu. Untuk terus hidup dekat dan taat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk tetap setia kepada-Mu. Tuhan, kami membawa jemaat-Mu GBI Hosana pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau sanggup untuk memulihkan kesehatan kami, menyembuhkan akan kesehatan anak-anak-Mu. Kami yang lemah, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami yang mengalami kesusahan dalam penderitaan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Bahkan Engkau yang akan menyatakan Tuhan kebesaran dan kemenangan-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Januari. Kami membawa mereka Tuhan, kami telah melihat bagaimana Engkau telah memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang melimpah dari setiap apa yang mereka kerjakan dan usahakan. Kami akan terus melihat bagaimana penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kolektor lewat transfer. Kami percaya Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang akan memberkati setiap pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami akan terus melihat bagaimana campur tangan Tuhan bagi setiap umat dan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus yang memberkati menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.